Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah saya. Tugas mata kuliah saya yaitu Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Ampel. Yaitu yang pertama, biografi beliau adalah yang pertama adalah nama lengkap beliau yaitu adalah Raden Rahmat. Yang nama populer beliau adalah Sunan Ampel. Nah, beliau tempat dan tahun lahir ada di Champa, kemungkinan wilayah Kamboja. Champa itu kemungkinan berada di wilayah Kamboja atau Vietnam. Dan beliau tahun lahir yaitu sekitar 1401 Masehi. Nah, nama ayah beliau yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu disebut juga dengan Sunan Gresik. Yang kedua adalah nama ibu, yaitu Putri Raja Champa. Di sini dalam sejarah tidak disebutkan nama beliau itu siapa, tetapi di sini menyebutkan nama ibu beliau yaitu Putri Raja Champa. Nah, Sunan Ampel berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Maulana Malik Ibrahim, adalah seorang ulama besar yang pertama kali menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Wilayah Gresik di Jawa Timur. Ibunya merupakan seorang bangsawan dari Kerajaan Champa yang juga dikenal sebagai penganut Islam. Didikan keluarga yang kuat dalam nilai-nilai keislaman membentuk kepribadian Sunan Ampel sejak dini. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan minat besar dalam bidang ilmu agama. Beliau diduga belajar agama Islam di pusat-pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara, seperti Samudra Pasai, bahkan mungkin di Timur Tengah. Sebelum beliau terkenal menjadi tokoh agama, beliau sudah dikenal sebagai seorang alim dan ulama yang memiliki wawasan luas dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Di sini kita akan membahas perjalanan spiritual dan keagamaan beliau. Pada tahun 1443 Masehi, Raden Rahmat datang ke Jawa mulai menetap di daerah Ampel Denta, yaitu tempatnya di Surabaya. Nah, tempat beliau mendirikan pesantren yang kelak dikenal sebagai Pesantren Ampel Denta, yaitu salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan mencetak banyak ulama besar termasuk anak-anak seperti Sunan Bonang. Ia menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, seorang pejabat tinggi di Tuban. Pernikahan ini memperkuat pengaruh sosial politiknya dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Ampel adalah anggota penting Wali Songo yang terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Beliau juga menjadi guru seorang tokoh-tokoh penting seperti Sunan Giri, Raden Patah. Sunan Ampel memainkan peran penting dalam pendirian Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa. Beliau dikenal sebagai penasihat spiritual Raden Patah dan menjadi penggerak dakwah Islam dengan pendekatan damai yang berakar pada budaya lokal. Kita akan membahas ajaran dan apa saja kontribusi beliau dalam penyebaran Islam.
Ajaran beliau adalah menekankan pentingnya akhlak dan kesederhanaan dalam ajaran Islam. Nah, beliau memperkenalkan prinsip mohlimo, yaitu perkara yang tidak boleh 5 perkara yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah moh main, yang artinya tidak judi. Yang kedua adalah moh ngombe, yaitu tidak mabuk. Yang ketiga adalah moh maling, yang artinya tidak mencuri. Yang keempat adalah moh madon, yang artinya tidak berzina. Yang kelima, yang terakhir adalah moh madat, yang artinya itu tidak menggunakan narkoba. Apa saja kontribusi beliau dalam penyebaran agama Islam? Yaitu yang pertama, mendirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat penyebaran dan pendidikan santri. Yang kedua adalah membina tokoh penting seperti Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Giri, yang kemudian melanjutkan perjuangannya. Yang ketiga, menjadi pelopor dakwah damai menggunakan pendekatan budaya dan tidak memaksakan agama. Yang keempat adalah menjadi arsitek awal sistem pesantren yang kemudian tersebar luas di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas seberapa pengaruh masyarakat terhadap dakwah beliau dan apa saja warisan yang ditinggalkan oleh beliau dalam penyebaran agama Islam. Yaitu Sunan Ampel berhasil mengubah wajah spiritual masyarakat Jawa melalui pendidikan dan teladan hidup. Ia mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya lokal, menjadikan Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik yang besar. Apa saja warisan yang ditinggalkan oleh beliau? Yang pertama adalah pesantren Ampel Denta yang masih berdiri hingga kini. Yang kedua adalah tradisi pesantren dan sistem pendidikan Islam berbasis asrama. Yang ketiga adalah makam Sunan Ampel di Surabaya menjadi situs ziarah penting. Yang keempat adalah ajaran moral dan etika Islam yang diwariskan secara lisan dan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Jawa. Yang terakhir adalah generasi penerus yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Terakhir ada tantangan dan kontroversi, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh Sunan Ampel dan kontroversinya. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Ampel menghadapi beberapa tantangan, terutama dari kalangan masyarakat yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha. Namun, dengan pendekatan damai beliau dan dialog budaya, beliau mampu memperkenalkan Islam secara bertahap dan bijaksana. Walaupun tidak tercatat mengalami kontroversi besar, secara pribadi, perubahan besar dalam struktur kepercayaan masyarakat tentu menimbulkan beberapa resistensi dari elit lama yang masih mempertahankan agama dan tradisi sebelumnya. Namun, strategi dakwah damainya menjadi model efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.